of your words. Dan buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Through this worship and our meditation, Biarlah melalui ibadah ini, please transform our values and our perspective, ini akan mengubah hidup kami di hadapan-Mu. our priorities and our urgencies of life. Biarlah kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Draw us to be closer to you and to be more like you. Dan biarlah kami menjadi semakin sama seperti Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please be seated. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat Hari Sabat. Happy Sabat. What a blessing indeed for us to be able to worship the Lord together as God's family. Merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa, kita boleh berbakti bersama-sama dengan seluruh keluarga-keluarga Allah. I'm so thankful to God for this blessing. I have to worship with wonderful family of God. Minahasa Conference. Kita bersyukur oleh karena kita boleh berbakti dengan keluarga-keluarga umat Tuhan yang ada di Conference Minahasa. And I was told that more than 243 churches of Minahasa Conference gathered together to worship the Lord here. Saya senang sekali oleh karena mendengarkan bahwa ternyata di Minahasa ini kita punya 240 sekian jemaat sekarang ini berbakti bersama. Our conference president, Pastor Benny Ole, he whispered to me, Pastor, there are more people outside than those who get inside because not enough space and seats. Tadi saya sempat berbisik kepada beliau, saya katakan pendeta, yang di luar ini lebih banyak daripada yang ada di dalam. You know, I'm so thrilled and inspired by the message and songs from different groups. Sesungguhnya saudara-saudara kita telah terinspirasi dengan puji-pujian yang sangat luar biasa yang sudah ditampilkan. And the names are very interesting as well. Dia mau coba baca tuh nama-nama grup yang So datang. thank you so much. Tapi terlalu banyak. The vocal groups, quartet, and choir for your message through the songs that you share with us. Makasih banyak grup-grup yang tampil. Sesungguhnya pekabaran melalui puji-pujian sungguh luar biasa. Thank you each of our church members, pastors, and the church leaders coming from different places, far and near, gather together to worship the Lord together with us. Terima kasih oleh karena banyak sekali yang hadir hari ini. Ada pendeta-pendeta, ada pimpinan gereja, ada umat-umat Tuhan yang datang dari berbagai macam tempat di conference ini. And God is good. Tuhan itu baik, saudara. I can see that God allow the clouds to cover, so from time it's shady and hot, so we don't have a problem with the heat as we worship the Lord. Jadi saya lihat cuaca juga hari ini ada awan-awan yang sehingga kita tidak terlalu kepanasan, saudara. Luar biasa hari ini. Thank you our leaders, our directors, from the union as well as from the conference for organizing this celebration and worship. Terima kasih kepada pimpinan UNI dan pimpinan conference yang telah mengatur acara sehingga boleh jalan luar biasa hari ini. And I'm also happy to see Dr. and Mrs. Langi. Dan saya senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Max Langi dan Ibu. I'm glad that they introduce and welcome you not as a retiree but as evangelist Max Langi. So thank you for that. Terima kasih oleh karena dia senang sekali mendengar bahwa ternyata Max Langi ini adalah sekarang ini jadi seorang evangelis, saudara, setelah purna bakti. Yeah, I'm so blessed to serve SSD with Dr. and Mrs. Langi side by side with me all the years that we were in SSD. Saya sangat diberkati boleh bekerja bersama-sama dengan Dr. Langi ketika masih berada di kantor divisi untuk beberapa tahun. So never consider yourself as a retiree, but you are an evangelist. Both of you. Jadi setelah pensiun, setelah sekian lama bekerja, terus menjadi seorang evangelis. Sangat luar biasa. Today I bring you the greetings from our World Church officers. Hari ini saya membawa salam dari gereja, pimpinan gereja sedunia. When knowing that I'm going to worship and meet with each of you. Saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa saya hadir di sini untuk berbakti dan menyembah Allah bersama-sama dengan saudara-saudara. Elder Ted Wilson, our World Church President, Elder Elton Kohler,
our Executive Secretary of the World Church, and Paul Douglas, Treasurer, they send their greetings and recognition to each of you. Oke, pimpinan gereja kita sedunia, nama-nama tadi sudah disampaikan, memberikan salam kepada saudara-saudara. Berapa yang terima salamnya? Tolong lambaikan tangan. Thank you so much. Terima kasih banyak. They said, please, Pastor Sam, extend our greetings to our brothers and sisters here. Mereka katakan, Pendeta Samuel, tolong sampaikan salam hangat kami untuk umat-umat Tuhan yang ada di conference ini. Then Elder Wilson and Elder Kohler said, we thank God for their focus on mission and their emphasis on evangelism. Dan mereka sampaikan, kami bersyukur oleh karena umat Tuhan yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di conference ini, tetap fokus kepada misi gereja kita sampai hari ini. Please be reminded, each of you, you are always in the prayer of our World Church leaders. Not only leaders here, but from the General Conference as well. Saudara-saudara harus ingat bahwa kalian semua yang ada di tempat ini selalu ada dalam doa-doa kami, pimpinan gereja sedunia. And when I checked my WhatsApp message yesterday, ketika saya cek message saya di WhatsApp, and I saw the message from Pastor Johnny Lubis. oh, saya dapat message dari Pendeta Johnny Lubis. I think you all know him, Wakil Ketua of the division. Nah, saya tahu saudara-saudara kenal Pendeta Johnny Lubis. And he said, Pastor Sam, I heard that you are going to meet with our members of Minahasa Conference. Dia katakan, saya adalah bagian dari anggota-anggota gereja yang ada di Minahasa Conference. And he said, Pastor Sam, please do not forget to convey my greeting to them and to express my love to Jadi them. Pendeta Lubis sampaikan, tolong sampaikan salam saya juga kepada umat-umat Tuhan yang ada di Conference Minahasa. So we thank God for this blessing we have today to worship the Lord together, to remind ourselves that we are closer to the second coming of the Lord Jesus Christ. Jadi saya senang sekali boleh berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang banyak ini, mengingatkan kita bahwa kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Pastor, I look at my watch and it is 8 minutes to 12. So here we are not bound by the time. I like Jam it. 12 kata lewat 8 masih mau sambung le atau so nyanda saudara. Yeah, in America everything is timed. Even by seconds and by minutes, you have to start on time, finish on time. Oke, jadi kalau di Amerika saudara ini waktu ini masalah sekali. Tan lewat sadikeun so kelar, so jam kelar ini, jangan lagi khotbah. Here, relationship, event is more important than time. Oke, jadi kegiatan yang besar ini yang membuat kita terhubung satu dengan yang lain masih jauh lebih penting dari waktu, saudara. Puji Tuhan Ketua. Praise the Lord. But I know that I'm standing between you and your lunch. Oke, jadi saya senang sekali bahwa saudara-saudara berada di sini. Saudara senang oleh karena saya melihat senyuman saudara. So I'm not going to take that long because we have many children and I think some of you need to take your lunch for the medication, whatever it is. Oke, jadi dia tahu saudara-saudara senang sekali ada di sini dalam pertemuan yang besar karena dia lihat senyuman di wajah saudara-saudara. I think some of you knows that last night there was an earthquake. Saya pikir saudara-saudara masih dapat rasa tuh gempa tadi malam. How many of you know there was an earthquake last night? Berapa di antara saudara yang hadir hari ini yang tahu kalau ada gempa tadi malam? Tolong lambaikan tangan. Oh, Wow. they know that the Okay. earthquake. Probably maybe 25% of you. Nah, I was in the hotel on the 12th floor. mungkin hanya 25% yang angkat tangan, berarti 75% nin tahu kalau ada gempa tadi malam, saudara. I was preparing my message for this morning. Beliau sedang menyiapkan pekabaran siang ini di hotel tadi malam, kemudian terjadi And goncangan. suddenly I felt a shake. Jadi pertama dia rasa rupa ada bagoyang, saudara. And I was not quite sure what happened. Nah, dia bilang, "Duh, ada apa ini?" And then the second time, it's stronger. Tetapi kemudian lebih kuat lagi. And I knew definitely this is an earthquake. Dan beliau pada akhirnya menyadari bahwa ternyata ini gempa bumi, saudara. And then the sea was in front of the hotel. Masalahnya dia takut sekali karena tuh laut dekat dengan hotel, saudara. And I was thinking, what shall I do?
Jadi dia mulai berpikir, ini kok naik tuh air mau bagaimana kita ini. And then I quickly grab my bag. Oh, jadi dia cepat-cepat persiapkan DP tas ini, saudara, mau lari ini, saudara. First, I make sure that my Bible is inside my bag. Cepat-cepat isi itu Alkitab di dalam And tas. I took my passport. Oh, cari itu paspor, jangan And sampai then I hilang. put my wallet. Cari dompet. And then I look at my luggage. Kemudian lihat kopernya. Many clothes there. Bro, ada banyak baju di dalam koper. A lot of things are there. Bagaimana ini mau selamatkan ini But kopernya? my bag is small. I cannot take them with me. The things that I have in my luggage. Karena banyak sekali itu baju, kopernya mungkin agak berat. Bagaimana ini kita mau selamatkan ini? Then I heard people run through the corridor to the stairs. Kemudian dia mulai mendengar ada orang lari-lari, saudara, di dalam hotel. So I grabbed my bag, I left my luggage, and I went out. Oke, karena tuh bagasi terlalu berat, cuma DP tas yang dia bawa, dia kesetinggal itu koper, saudara. Then I saw Pastor Wendell Mandolang in front of me. Rupa-rupanya bukan cuma beliau yang siap mau lari, pendeta Mandolang dia siap mau lari, saudara. So we ran through the stairs. Jadi mereka sama-sama datang di tangga. From 12th floor to the ground floor, we ran less than 2 minutes. Jadi dari lantai 3 mau pergi di bawah sana 3 menit ya, 3 minutes. Nak sampai 3 menit. Oh, laju sekali, saudara. And when arrived at the ground floor, jadi ketika tiba di bagian bawah, we all gather in the assembly area. Rupa-rupanya sobat kumpul semua, banyak orang di And bawah. I look at Pastor Wendell. Kemudian dia lihat pendeta Wendell. Pastor Wendell, you are not a senior citizen. You are not a senior citizen. Jadi dia bilang, pendeta Wendell, karena kita lihat Anda lari cepat sekali, ternyata Anda bukan orang tua. Because you were able to run even faster than me. Karena rupa-rupanya pendeta Wendell ada lari lebih cepat dari beliau, saudara. Padahal pendeta Wendell lebih tua dari pendeta Then Saul. I look at the hotel. Kemudian mereka lihat ke hotel. Basically, there are 3 types of people. Jadi tinggal sedikit orang lagi yang tinggal di dalam hotel. One type, they felt the earthquake. They knew that there was an earthquake, so they ran down, to evacuate themselves. Rupa-rupanya saudara, setelah dibawa mereka lihat keadaan hotel, tipe hotel itu, aduh ini bahaya, kalau dia mau gempa lebih keras lagi, pasti mau But there are another group of people in the hotel. Tidak ada lagi orang di hotel. They didn't know what was happening. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. I can see that the light was on in their room. Dia lihat di bagian ruangan-ruangan masih ada lampu. I think many of them inside their room. Jadi dia tahu bahwa mungkin di dalam ruangan itu masih ada orang. But there was another type of people. There was another group of people. Jadi tipe orang yang ketiga, saudara. They are celebrating the wedding. Ada yang sedang merayakan pesta pernikahan. When we came running out from the hotel, there are many people went in to celebrate. Sementara orang-orang yang lain keluar dari hotel oleh karena gempa, justru yang lain sedang merayakan pernikahan. Last night experience was really a reminder to me. Jadi pengalaman yang terjadi tadi malam menyangkut gempa mengingatkan kita. This world is not our home. This world is not bahwa our dunia home. ini tidaklah memiliki pengharapan. And even every Sabbath, dan bahkan setiap Sabat, God reminded you and me that this world is not our home. Setiap Sabat Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. We are in this world, but we are not of this world. Kita berada di dunia ini, tapi kita sebenarnya bukan dari dunia ini. Now I want to thank each of you. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara. According to the statistic that presented by Pastor Edison this morning, Sesuai dengan data yang disampaikan oleh pendeta Edison Takasanaking tadi pagi, the statistic, the ratio shows that the ratio is 1 member equal to 36
population of the Minahasa. Oke, Conference. jadi melihat statistik yang ada di Minahasa ini, jadi satu anggota gereja kita ada 36 populasi atau masyarakat penduduk. This is a very strong statistic that we have. Ini sebenarnya kuat sekali keanggotaan gereja kita. And I want to thank our leaders from the unions and the conference coming with the plans how to even get a better statistic to reach out to every individual and with the message that we have. Tetapi saya mau sampaikan kepada pimpinan uni dan pimpinan conference, mari kita perkecil ini satu dari banding 36 dengan data yang lebih bagus lagi ke Also, we depan. are thankful to God for our church members. Saya harus menyampaikan kepada seluruh anggota gereja, Your generosity, your contribution to the church, saudara-saudara adalah anggota-anggota gereja yang punya komitmen, anggota-anggota gereja yang dermawan, itu adalah kekuatan kita. and your involvement in evangelism and your contribution to the church buildings in Dan many places. saudara-saudara terlibat di dalam berbagai kegiatan evangelism, itu adalah sebuah kekuatan Thank bagi you for what you are doing for the Lord and for His church. Terima kasih untuk apa yang saudara-saudara telah buat bagi gereja ini dan bagi Tuhan. Thank you for your support to our pastors, to our church Terima leaders. kasih saudara-saudara telah mendukung pendeta-pendeta dalam pelayanan di gereja. And here Apostle Paul said, Rasul Paulus berkata, saudara, God is not unjust. dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-10. In another word, God is faithful. Allah kita adalah Allah yang setia. He will not forget your work Allah tidak melupakan pekerjaan and kita the love you have shown Him. dan kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Please know that there are times that the leaders, pastor may fail to recognize and appreciate what you have done for the Lord and His church. Sebagai anggota gereja, sebagai pimpinan gereja, mari kita bersama-sama untuk terus menopang pekerjaan Remember ini. what Apostle Paul said. Kita harus mengingat apa yang Rasul Paulus sampaikan. God will never forget your work and your love for Allah Him. tidak pernah melupakan pekerjaanmu dan kasihmu. God is not unjust. Allah kita adalah Allah yang adil, saudara. He will bless you. Dia pasti akan memberkati saudara. Not only you, Bukan hanya saudara, your children, An- your grandchildren, your great-grandchildren, they will be anak-anak blessed. saudara, cucu-cucu saudara, keluarga saudara akan diberkati oleh karena Now pekerjaan let dan me tell kasih. you a story. Saya ingin menceritakan kepada saudara-saudara sebuah cerita. In the country of Laos, there is a place called Plain of Jars. Di negara Laos, saudara, ada satu lapangan besar yang dipenuhi dengan kendi. The whole hill or plain is filled with jars. Jadi sepanjang lapangan yang besar itu, tempat yang besar itu dipenuhi dengan ini kendi-kendi ini, saudara. You can see there are many sizes Seperti sumur saja, and saudara. there are many shapes. There are many shapes. Oh, macam-macam DP ukuran, saudara. Ada yang besar, ada yang kecil. And people do not know where these jars come from. Orang-orang yang ada di tempat itu, mereka tidak tahu sebenarnya ini sumur-sumur ini dari mana. Because these jars carved out of the granite rock. Oleh karena sumur-sumur ini sudah cukup lama dan kosong, saudara. But there is no this kind of granite in the country of Laos. Dan tidak banyak orang yang datang di tempat ini di mana ada sumur-sumur ini ditempatkan. But you can see that small size, that are medium size, big, large, XL, 3XL, 4XL. There are so many sizes of the jars spreading all over the plain. Jadi ketika kita berada di tempat itu dan menyaksikan banyak sekali ukurannya, dari kecil, sedang, besar, lebih besar lagi, berbagai macam jenis ukuran. There are many assumptions. There are many things. Banyak asumsi tentang keberadaan dari sumur-sumur atau kendi ini. Probably this jar were made to store the wine, rice wine. Jadi ada orang yang berpikir bahwa mungkin ini sumur-sumur ini dulunya dijadikan sebagai tempat untuk memeras anggur. For the celebration.
Ya, mungkin untuk acara-acara perayaan dan lain And sebagainya. some said these jars were made to store the fish paste. Ada orang yang berasumsi bahwa mungkin ini sumur ini adalah tempat untuk mengawetkan ikan. Because the Laos people, they like the fermented fish very much. Karena di negara Laos banyak sekali ikan-ikan yang diawetkan sama seperti ikan kaleng kalau di Indonesia. But some said jar probably were made to keep as a barrier. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa mungkin ini tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk menguburkan orang yang sudah mati. And you can see my wife standing beside the jar. Saudara-saudara lihat istri saya bawa foto di pinggir sumur atau kendi ini. I think some of you know the size of my wife. Saudara-saudara, ada di antara saudara yang so kenal istrinya. Jadi saudara lihat kalau So- DP badan seperti itu, seperti apa lagi ini kendi ini So besar you sekali. can imagine the size of the jar Saudara that she bisa standing bayangkan beside. berapa besar ini kendi ini. But the archaeologists, Tetapi para arkeolog saudara, they believe that these jars were made as a barrier. mereka mengatakan bahwa ini kendi-kendi ini dibuat untuk menguburkan orang yang sudah mati. When a person died, Di sekarang ini saudara, they will put them into this jar as a barrier. jadi kalau ada place. orang yang mati, mereka akan taruh itu di kendi ini. Now you can imagine. Saudara-saudara bisa bayangkan, Some of them will have to use the money that they gather for the whole life to be able to buy one jar as a burial place. saudara bisa bayangkan seseorang dalam hidupnya yang mengumpulkan uang yang banyak sekali hanya untuk membeli ini supaya mereka bisa dikuburkan di sana kalau mereka But mati. some of them cannot afford to buy the jar, a big one, so they bought a small one for as the Jadi family kalau burial. uangnya tidak banyak, hanya sedikit, itu berarti dia hanya bisa membeli yang ukuran kecil saja. Maybe the big jar represent the rich and the famous and the influential, the powerful one. Jadi ini kendi-kendi yang besar ini, kalau seseorang dikuburkan di sana, itu berarti bahwa orang ini orang yang kaya. Maybe the small one, maybe normal people, not quite rich. Oke, yang lebih kecil lagi tentu saja orang-orang biasa saja. But we know that the size of the jar reveal the status, the wealth, the power of those people who has been buried inside. Jadi dari ukuran-ukuran kendi ini akan sangat kelihatan seberapa hebat dan kuat seseorang yang dikuburkan di sana. Unfortunately, for the past 2,000 years, Sekitar 2000 tahun yang lalu, saudara. at this time nobody know what is the real purpose of the jars made for. Tidak ada seorang pun yang tahu apa tujuan dari kendi-kendi ini. Nobody knows who were buried inside those big jars. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang dimasukkan ke dalam jars ini atau ke kendi ini. Because many thieves get into this jar, take out all the precious thing, and they remove the bones. So as a year passed by, nobody knows what these jars are made for. Padahal Who sudah were lama buried in sekali this ini jar? ada. Orang-orang dikuburkan di sana, tetapi sampai hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. No history, no record were left. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaan dari jars. But we are thankful to God for who we are. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita tahu siapa kita. We know that we are Seventh-day Adventists. Kita tahu bahwa kita adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7. We believe in the God who created this world and you and me. Kita percaya kepada satu Allah yang benar, yaitu Allahnya saya dan Allahnya saudara. We believe that Christ is coming soon. Kita percaya bahwa Yesus akan datang dengan segera. We know that we are in this world, we are not of this world. Kita tahu bahwa kita tinggal dan hidup di dunia ini, tapi sebenarnya kita bukan dari dunia ini. And we gather together to worship for a purpose. Dan kita hari ini ada di tempat ini, berkumpul, berbakti, beribadah bersama, oleh karena ada maksud. One day we will be in the presence of God. Satu kali nanti kita akan berada bersama-sama dengan We Tuhan. worship face to face. Kita akan beribadah, berbakti
dengan Tuhan muka dengan muka, saudara. Therefore, every Sabbath we gather together to worship. Dan setiap Sabat kita akan datang berbakti bersama. We remind ourselves Mengingatkan saya dan saudara the church was organized for service, bahwa gereja itu ditempatkan di dunia ini untuk pelayanan. and its mission is to carry the gospel to this world. Jadi gereja ini punya misi untuk menjangkau dunia dengan Injil. We exist for the mission of the church. Saya dan saudara ada hari ini oleh karena ada misi yang harus kita capai. We exist for the church, Kita ada di tempat ini untuk misi gereja. not the church exists for us. Gereja ada bukan untuk kita, tapi kita justru untuk Not the gereja. church to serve us, Bukan gereja yang harus menopang kita, but we are to serve the church to carry the gospel. tetapi kita justru yang harus menopang gereja untuk menyampaikan Injil ini kepada dunia. Therefore, here Rick Warren, he said, Ada seorang yang namanya Rick Morgan, saudara. Dia katakan seperti ini. the church is not the place you go to. Gereja itu bukanlah hanya sebuah tempat di mana Anda datang berbakti, It is a family we belong to. tetapi itu adalah keluarga besar di mana kita berada hari ini. Now, as we gather together on this Sabbath, Pada saat kita datang berkumpul bersama pada Sabat ini, we are reminding ourselves the family we belong to. mengingatkan saya dan saudara bahwa kita memiliki keluarga besar, saudara. It doesn't matter where we come from, Tidak peduli dari mana saudara datang, but the things that matter is where we are going to. tetapi yang menjadi masalah adalah kemana kita akan pergi, saudara. But of course, as a church, we have a structure, we have an organization. Tentu saja berbicara tentang gereja, kita punya struktur atau susunan di dalam gereja. So we have a membership, Jadi kita punya anggota-anggota gereja, but we need to be reminded. tetapi kita harus mengingat, Membership is not what God intended for us to have. keanggotaan kita, To- saudara, to- bukanlah sebenarnya menjadi kerinduan Allah kita harus jadi anggota gereja. This is a part of the organization. Ini hanyalah untuk melengkapi organisasi ini. What Jesus wants us to be disciple, his disciple. Apa yang Allah inginkan bagi kita bukan hanya menjadi sekedar anggota gereja, tetapi menjadi seorang murid. Therefore, let us not just content with being a membership of this church, but rather to be a disciple of Jesus. Keanggotaan gereja kita hanya melengkapi tubuh Kristus itu, tetapi kita harus menjadi murid Yesus yang akan pergi keluar. In the time of Jesus, Pada zaman Yesus, saudara, his disciples were known as Christians. murid-muridnya dikenal dengan sebutan Kristen, pengikut Yesus. They are the one who follow their master, Mereka selalu ikuti Tuhan mereka itu Yesus. who practice his way of life. Kemudian mereka mempraktekkan cara hidup sebagaimana yang Yesus hidup. Now, here as a church, as an organization, yes, we have a membership of this church. Untuk itu dalam organisasi gereja, ya memang kita benar adalah anggota gereja. We belong to the Seventh-day Adventist Church. Kita menjadi bagian dari gereja Masih Advent hari ke-7. But always remember that God called us to be his disciple. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi murid, bukan hanya sekedar anggota gereja. There is a study being done between the two groups. Ada dua grup, saudara, tentang keanggotaan gereja kita. That is probably church goers, or we call it just a members. Oke, jadi kita kita boleh Membership. disebut sebagai anggota gereja, And the versus disciples. dan yang satu namanya murid, saudara. Yang satu anggota gereja, yang satu murid. And they found out that church goers are more connected to God by rituals and services. Anggota gereja atau orang-orang yang datang ke gereja, mereka terhubung dengan Allah melalui upacara-upacara gereja dan pelayanan gereja. But disciples are more connected to God by a relationship. Tetapi seorang murid, dia akan terhubung dengan Allah melalui sebuah hubungan yang intim dengan It's Tuhan. that church goers are connected with maintenance. Anggota gereja itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan di dalam gereja. But disciples are driven by mission and the Great Commission that Tetapi given. seorang murid, dia memiliki beban untuk misi gereja dan perintah agung Kristus.
Churchgoers are dependent on a pastor for ministry. Anggota gereja biasanya dia sangat tergantung dengan pelayanan pendeta. But disciples are dependent on Christ for ministry. Tetapi murid akan tergantung kepada Kristus di dalam pelayanannya. And the churchgoers consider themselves as owner of a material possessions. Anggota gereja pada umumnya lebih banyak berpikir tentang apa yang mereka akan miliki. But disciples consider themselves as a steward of a material Tetapi possession. seorang murid akan lebih banyak berpikir apa yang dia akan buat untuk misi melalui apa yang dia miliki. And as a summary, we learn that a disciple is the one that passionately in love with God. Jadi kira-kira ringkasannya seperti ini. Seorang murid dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. And a disciple who make God a priority in every decisions of his or her lives. Dan seorang murid setiap kali dia membuat keputusan, dia harus utamakan Tuhan dalam setiap And kali buat a keputusan. disciple is the one who is actively share Christ with Seorang others. murid adalah seorang yang sangat aktif di dalam membagikan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. These are the characteristic of a disciple. Jadi itulah gambaran kira-kira seperti apa murid It dan is member a atau time that we have to be more than a member, but be a disciple of Christ. itu berarti bahwa kita harus menjadi bukan hanya sekedar anggota gereja, tapi harus menjadi murid Kristus. As a banner that we have here, I will go to reach the world. Saudara lihat spanduk yang ada di belakang yang besar ini, saya akan pergi untuk menjadi saksinya. And then to reach the world through be his witness. Menjangkau dunia melalui menjadi saksinya. Today we will spend a little more time, a few more minutes, to learn what do we need to be his disciple. Saya akan To mengambil be sedikit his waktu witness. untuk kita belajar apa yang kita butuhkan untuk menjadi seorang murid. Apostle Paul said, Rasul Paulus berkata, and now abide faith, hope, love, these three. dan dengan demikian tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. But the greatest of these is love. Tetapi yang terbesar dari antara ketiga ini adalah kasih. Why Apostle Paul said love is the greatest in these three? Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa yang terbesar dari antara iman dan pengharapan ini adalah kasih? Let me share with you my unforgettable experience last week when I traveled to Palangkaraya to visit our new hospital there. Saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada saudara-saudara, dan ini adalah pengalaman saya yang terjadi minggu lalu ketika saya pergi ke Palangkaraya untuk peresmian rumah sakit. When I check in at the counter, I got the aisle seat. Jadi waktu beliau check in di counter ini mau naik pesawat, dia dapat tiket di bagian tengah, lorong tengah pesawat. So I'm happy because I can go in and out as I want. Dan beliau senang sekali karena beliau tidak suka berada di jendela, sudah di pinggir jendela. Then as I was seated, there is another passenger came and he sat at the window seat. Jadi pada saat beliau duduk, tiba-tiba ada seorang yang datang dan kebetulan berada di And row then yang sama di pinggir I kept jendela. watching passengers coming in one by one. Dan beliau memperhatikan penumpang-penumpang yang masuk ke pesawat. Then I noticed there is one lady. Dan dia sangat perhatikan ada seorang ibu muda. She carry her little child. Dia sedang membawa anak kecil, saudara. And then she carries two bags. Kemudian dia bawa lagi 2 koper, saudara, 2 tas. And then she came closer and closer to me. Ibu muda ini sedang datang semakin dekat kepada saya. And when she arrived in front of me, she stopped. Pada saat dia ada di depan pendeta Samuel Sow, dia berhenti. Then she starts saying to me in Bahasa Indonesia. Kemudian dia bicara bahasa Indonesia kepada pastor. I didn't understand what she said to me, Beliau tidak mengerti apa yang disampaikan, but it sounds like she is demanding and ordering me. It's not asking or pleading. tetapi beliau seperti merasakan bahwa seperti memintakan pendeta Samuel Sow untuk pindah.
tempat duduk. Then the air hostess came and interpret for me. Kemudian para pramugari datang, kemudian ada sedikit mengatur di sana. And then the air hostess say, Park, she said, you move into the middle seat. Jadi ini pramugari bilang, Pak, ngana pindah di kursi ini, yang satu. And di I- tengah ya, pindah di tengah. Then I look at her. Kemudian Pastor Sol lihat ini wanita ini. If it is a man, I will say no. Kalau seandainya ini laki-laki, kita bilang tak mau pindah. But she is a lady. Tapi karena dia perempuan, She is with a child. dia juga ada seorang anak kecil. If I do not move, it will not be good in the eyes of all the passengers. Nanti kalau saya tidak berpindah, nanti orang-orang mau bilang apa dong, lihat ini bapak So ini I move keras. to the middle seat not because of I want to, but because I have to. Jadi beliau berpindah kursi ke bagian tengah bukan karena dia suka, tapi justru karena terpaksa atau harus. And then her two bags, she put in front and I left a little space to put my legs. Jadi DP tas saudara dia taruh di bagian bawah, jadi bikin agak siksa, so jadi sempit ini pendeta Samuel Sope. And the head of the child is almost here on my chest. Kemudian dia peluk adik lagi tuh, adik pe kepala, so takkan apa pendeta Samuel Sope badan. And suddenly I got a kind of smell. Kemudian beliau seperti mencium sesuatu. It gave Bau. me headache. It gave me headache. So bobo saudara kong baking sagi kepala ini, bobo nih saudara. Then as the plane started to take off, Nah, pada akhirnya pesawat ini tinggal landas. the baby started crying at the top of the voice. Ini anak ini nak berhenti menangis, saudara. And I wish that this little child stopped crying Jadi beliau berharap ini anak ini mau berhenti menangis. because of my jet lag, I want to sleep. I want to take a little rest. Karena beliau ini kan selalu terbang kemana-mana, jadi lelah sekali. Jadi dia sering kali gunakan waktu di pesawat untuk tidur. But the little child kept on crying, Tapi masalahnya ini anak ini menangis terus, saudara. and I was not happy. I was Dan- not happy. Dan beliau jadi tidak enak. Soleh besaki kepala. It was like a hell for me. Beliau berpikir mudah-mudahan ada seorang yang bisa menolong. And in 1 hour I was suffering. Jadi sepanjang 1 jam perjalanan itu beliau layani ini. In my mind, why this little child is crying all the time? Dia bertanya, kenapa ini anak ini menangis terus, nak berhenti menangis. And I say, why the mother is not walking up and down like other parents that make her child stop crying? Dan dia berpikir, kenapa ini ibu ini tuh anak lagi so menangis, tuh ibu nak coba cari pertolongan pergi patu pramugari kok bagaimana supaya anak ini bisa berhenti. And why there is such a smell that give me headache? Jadi so semakin tidak nyaman, saudara. So 1 hour I was suffering, I can't sleep. Jadi selama 1 jam dalam penerbangan itu beliau tidak bisa istirahat atau tidur. You know, I was cramped because the mother is big, the child is bigger, so I was pushed aside. Jadi dia so jadi nak nyaman, saudara, karena itu ibu muda itu agak besar juga, tambah dengan DP anak, jadi so tagepe, saudara. Beliau ini, And I closed my eyes, beliau hanya menutup mata, but inside it's not happy. tetapi di dalam hati sangat tidak nyaman. Inside saudara. is very angry, Ini sesuatu yang but I cannot do anything. tapi tidak bisa bikin apa-apa. Then the mother, because the child kept crying, Oleh karena anak ini tetap menangis, the mother took out the phone jadi ini ibu ini kasih keluar telepon, saudara. and then she played a sound for her child. Kong dia kasih putar lagu, saudara. Saya dengar patu anak ini. It was in Bahasa. The Ya, song dalam was bahasa in Indonesia. Lagunya dalam bahasa Yeah. Indonesia. I don't understand the lyric, but I can understand the tune, the melody. Jadi beliau tidak mengerti ini lagu ini. And then the song is very familiar, like
If you are happy and you know, clap your hands. Jadi dia nak mengerti tuh bahasa ini, tapi dia pernah dengar ini lagu ini, seperti yang dia nyanyikan tadi. Kalau kau bahagia tepuklah tangan. Nah, seperti itu mungkin. So I started talking to myself now. Jadi setelah dia dengar ini ibu ini ada putar lagu, beliau mulai berpikir, Sam, you are not only a Christian, you are a Seventh-day Adventist. Sam, ini dalam hatinya dia bilang, Pastor Sam, ngana semuanya bukan cuma orang Kristen, tetapi ngana adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7. You are not only a pastor, you are leaders of the church. One of the Anda leaders bukan of the hanya church. seorang pendeta, tapi Anda adalah pemimpin gereja. Why are you so mad with this child and the mother? Mengapa engkau melihat ini situasi ini sebagai situasi yang sangat mengganggu dan seperti situasi gila, saudara? Then I realized that I should do something. Pada akhirnya beliau menyadari bahwa dia harus buat sesuatu. Then I opened my eyes and I look at the little child. Dia buka matanya, pendeta buka matanya dan kemudian melihat kepada anak ini. Then I tried to use sign language and my eyes contact and playing with the little child. Jadi beliau mulai coba untuk bermain dengan anak ini, dengan tentu saja menggunakan bahasa isyarat, saudara. And then I take out the food menus in front of the seat and then I try to show her the little child. So, Jadi beliau ambil ini, biasanya di depan, di belakang dari sandaran ada menu makanan dan dia kasih tunjuk kepada anak. then I learned the little child was not well, Jadi dia belajar bahwa probably sick. oh ternyata ibu dari anak ini dalam kondisi yang kurang That's sehat. why they put medicine on her head that giving me such a strong smell and a headache. But because she is not well. Makanya tadi ada bau-bau yang tidak enak, saudara, karena dia sogoso minya-minya pada kepala. Ternyata kutek itu ibu kurang sehat. Then I really realize that because of the cabin pressure, so make the child which is not well uncomfortable. That's why she cry all the time. Tidak heran oleh karena ibunya kurang sehat, dia tidak bisa maintain ini anak, makanya tuh anak menangis terus dan sepertinya terjadi ketidaknyamanan. And I can see that the mother was so stressed. Dan saya lihat bahwa ibu dari anak ini sangat stres, saudara. And as soon as I entertain the little child, then she immediately fall asleep. Jadi setelah pendeta Sam ini hibur ini anak ini dengan bahasa-bahasa isyarat, semakin lama anak ini semakin tenang. Then I learned to relax. Dan pendeta Sam pada akhirnya menyadari bahwa Then I learned to accept the differences we have. kita harus menerima segala sesuatu, situasi apapun yang terjadi So dalam the hidup rest ini. of the 30 minutes of my flight become a joy and peace Jadi inside of 30 menit penerbangan itu terakhir, 30 menit yang terakhir beliau mulai merasakan ada sukacita. One of the greater lessons that I learned from this experience. Ada sebuah pengalaman, pelajaran yang sangat berharga yang saya dapati dari pengalaman ini. If I cannot love this child and the mother, how can I be a pastor? Kalau seandainya saya tidak bisa menunjukkan kasih kepada anak ini dan ibunya, bagaimana mungkin saya menjadi seorang pendeta? If I cannot love and accept as they are, how can I be a witness for Christ? Jika saya tidak bisa terima situasi dan kondisi yang ada seperti yang saya ceritakan, bagaimana mungkin saya menjadi saksi Tuhan? When Apostle Paul wrote the book of 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians, Ada yang Rasul Paulus sampaikan dalam buku 1 Korintus. he was addressing to the issues that faced by the Corinthian church. Rasul Paulus melihat ada masalah yang terjadi di jemaat Tuhan di Korintus. Let me give you a brief historical background of the Corinthian church. Saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara gambaran tentang kota Korintus, saudara. The city of Corinth is a city of beauty and prosperity. Jadi kota Korintus ini adalah kota yang indah sekali dan kelihatannya sangat sejahtera, saudara, And atau a makmur. city of popularity and prosperity.
Jadi kota Korintus ini adalah kota yang makmur, saudara, dan sangat menyolok pada zaman itu. The city of Corinth was the city, the prominent city for the economical and then also political hubs of the day. Jadi secara ekonomi, secara politik, kota Korintus ini sangat menyolok, saudara, atau menonjol pada zaman itu. That archaeologists, they found that the city was very advanced at the time. Jadi saudara bisa lihat gambar dari kota Korintus ini, ternyata ini adalah kota yang sangat luar biasa, saudara. And they have a huge theater. Jadi di kota ini punya gedung-gedung yang besar, saudara. And also they have temples. Di sana ada kuil-kuil juga di sana. And also they have a bath place. Mereka di sana punya jalan-jalan yang besar, saudara. So the city was very advanced and very well built. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa kota Korintus ini adalah kota yang sangat luar biasa. Apostle Paul found this church on his second missionary trip. Jadi Rasul Paulus menemukan jemaat Korintus atau mendirikan jemaat Korintus dalam perjalanannya yang kedua. And then he decided to move to this church, to this city. Dan Rasul Paulus memutuskan untuk pindah dan tinggal di to sini. spread the gospel. Untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang Because in that Korintus. city many Gentiles, many Jews, they lived together. Karena di kota Korintus ini ternyata banyak orang kafir, di saat yang sama banyak juga orang Yahudi. Because it's the business hub of the time during the time of Roman. Dan memang pada zaman Rasul Paulus, During the kota time of- ini adalah kota bisnis, saudara. So Apostle Paul lived there 1.5 years. Jadi Rasul Paulus tinggal di sana 1,5 tahun. And then he lived there and then as a tent maker. Dan beliau tinggal di sana, pekerjaannya adalah membuat tenda. And then he reached out and he preached the gospel to the Gentiles. Sementara dia as well buat as the Jews. tenda, dia berkhotbah dan menjangkau banyak orang yang ada di Korintus. The church grew rapidly. Ada begitu banyak grup-grup atau gereja Korintus ini bertumbuh waktu Paulus tinggal di So sana. as the church grew, the problem also arises. Jadi sementara gereja bertumbuh semakin besar, banyak juga masalah You yang can see terdapat that di in sana. the book of 1 Corinthians. Kita bisa lihat itu di dalam buku 1 Korintus. Paul was addressing to the problems, the issues that faced by the Corinthians. Di mana Paulus harus menghadapi begitu banyak masalah-masalah, isu-isu di Korintus. Members were divided. Anggota gereja terbagi, saudara. There was a toleration of immorality. Mereka terlibat. Immorality. Terlibat dalam hal-hal yang sifatnya moral, saudara. And also there was a conflict and a concern on food. Ada konflik, saudara. Ada juga Clean. perbedaan pendapat menyangkut makanan. Clean, unclean food. Ya, menyangkut makanan haram dan halal. And also there was a concern of women involvement in worship. Nah, mereka juga sangat prihatin dengan wanita-wanita yang datang untuk beribadah di dalam gereja. Because for the Gentiles, it doesn't matter whether men and women worship the Lord together. Karena bagi orang-orang kafir, mereka tidak boleh beribadah sama-sama dengan But for the laki-laki. Jews, it has to be separated. Jadi orang Yahudi mereka suka pisahkan ini perempuan dan laki-laki You can kalau see that ibadah. in the book of the 1 Corinthians, Apostle Paul was dealing with those issues. Jadi inilah isu-isu atau masalah-masalah yang terdapat di dalam jemaat Korintus. And also you can see that in 1 Corinthians there were issue of gathering. Mereka juga memiliki masalah ketika mereka berkumpul. The gathering on the Sabbath, the gathering on the full moons. Apakah berkumpul pada hari Sabat atau dalam setiap perkumpulan selalu ada masalah. Then Apostle Paul wrote the famous chapter of the chapter 13 of 1 Corinthians. Makanya Rasul Chapter Paulus of love. harus tulis surat kepada jemaat ini, dan ini adalah chapter atau pasal yang sangat terkenal di dalam buku Korintus. Most of the time you will hear the 1 Corinthians 13 in the family seminar, marriage enrichment program. Banyak kali saudara-saudara dengar ini ayat ini dihotbahkan bahkan dibacakan dalam setiap acara-acara, apakah seminar menyangkut keluarga. But if you read the book of 1 Corinthians, Paul was not talking about love and marriage. Tetapi kalau saudara baca di dalam buku 1 Korintus pasal 13, saudara akan dapati di sana bahwa Rasul Paulus banyak berbicara tentang kasih. This chapter of love was sent to the church members, the church leader, to
to be united and to love and accept one another. Jadi chapter atau pasal ini 1 Korintus pasal 13 ini ditujukan bukan hanya kepada umat tetapi juga kepada para pemimpin gereja untuk mempraktekkan kasih itu. And as you can see, the Apostle Paul talk about the gift. Kalau saudara lihat dalam buku 1 Korintus 13, Rasul Paulus berbicara tentang karunia. Even though you are blessed with these gifts, like to speak in tongue, to be able to prophesy, to have the knowledge, even to have the faith to move the mountain. Rasul Paulus katakan walaupun engkau dipenuhi dengan karunia-karunia lidah, dipenuhi dengan karunia nubuat, memiliki pengetahuan dan iman yang sempurna, Paul said, I am nothing and tanpa I gain kasih, nothing. tanpa kasih, kamu tidak ada artinya atau Then tidak ada Paul apa-apanya. went on and he said about two things what love is. Jadi yang Rasul Paulus mau sampaikan ada dua hal seperti apa kasih itu. He said that love is patient and love is kind. Dalam ayat 4a disebutkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4a, kasih itu adalah sabar dan kasih itu murah hati. Then Apostle Paul continues said what love is and does. Dan Rasul Paulus menyampaikan ada 8 hal seperti apa kasih itu. And then I will not go through detail because you know the 1 Corinthians chapter 13 well. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus pasal 13. Here Apostle Paul then continues to say that love bears all things, believes all things, hope all things, and endures all things. Kemudian Rasul Paulus menyampaikan di dalam ayat yang ke-7 bahwa kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. And at the end, Paul concluded. Dan di bagian yang terakhir, Rasul Paulus katakan, He said, love never ends. bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan. Prophecy may fail. Nubuat boleh jadi akan berakhir. The tongue will cease to function. Bahasa roh akan berhenti. And knowledge will vanish away one day. Dan pengetahuan akan lenyap. But love will never end. Tetapi kasih tidak pernah berkesudahan. Now here, the love that Apostle Paul uses is the agape. The highest nature of love. Dan kasih yang Rasul Paulus sampaikan dalam buku 1 Korintus adalah kasih agape. It is a love that God has for us. Itu adalah kasih yang Allah inginkan kita miliki sebagai umat Tuhan. It is a kind of love that He wants us to show to Him and to the others. Itu adalah kasih yang Allah inginkan kita tunjukkan kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. And this agape love is well defined in the parable of the Good Samaritan. Dan kasih agape ini adalah kasih yang ditambahkan di dalam keterangan ini, saudara. Through this parable, Jesus said that love is indiscriminate. Jadi melalui perumpamaan ini, maka di sini Yesus menyampaikan bahwa kasih ini adalah sesuatu yang tidak ada diskriminasi atau perbedaan. In the agape, there is no Burmese, there is no Chinese. In agape, there is no Burmese, there is no Chinese. Jadi berbicara tentang kasihnya, ada grup-grup, oh ngana ini orang Cina, kita bukan orang Cina. There is no Manadonese, there is no Bataknese. Nada Manado, nada Batak, nada grup-grup yang lain. In agape, there is no Ambonese or Javanese. Nada, oh kita ini orang Ambon, dari suku Ambon, kita orang Jawa, dan lain sebagainya. All are love and treasure and value equally in the sight of God. Berbicara tentang kasih, kita semua sama di pemandangan mata Allah. And Tidak ada perbedaan. That's why Jesus said agape is a right attitude. Itu sebabnya Yesus katakan kasih agape adalah sikap yang benar. No revenge, no hatred. Tidak ada balas dendam di sana. And agape is willing to forgive, willing to serve. Agape adalah sebuah kasih di mana di dalamnya kita memiliki kemauan untuk melayani, kemauan untuk mengampuni. Agape gives freely. Agape memberikan kita kebebasan, saudara. It gives without expecting anything in return.
Memberi tanpa mengharapkan ada sesuatu yang kembali, saudara. And agape treat everyone equally as a child of God. Agape itu memperlakukan orang sama semua tanpa ada perbedaan. Agape forgive and forgets. Agape itu mengampuni dan melupakan. It doesn't carry it. Dan itulah That's why terminasi dari Apostle agape, Paul istilah said, agape. love is the greatest. Makanya saudara, kenapa kasih itu adalah yang terbesar? Love is an action. Karena kasih itu adalah tindakan. We cannot share what we don't have. Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang tidak kita miliki. We cannot practice what we don't value. Kita tidak bisa mempraktekkan sesuatu yang kita tidak punyai. Love is how a person live for the Lord and for others. Kasih seperti itulah yang Rasul Paulus inginkan kita hidupkan dalam hidup ini. Love is eternal. Kasih itu kekal, saudara. Faith. Iman. We come to an end when we are in heaven with God for eternity. Iman itu akan berakhir ketika saya dan saudara berada di sorga. Our hope will be fulfilled when Jesus return. Pengharapan kita akan digenapi ketika Yesus datang. But love will continue for eternity. Tetapi kasih itu akan berlangsung sampai di sorga, saudara. We will continue to love God and to love one another. Kita akan terus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain di sorga. That's why Apostle Paul, love is the greatest. Tidak heran Rasul Paulus katakan kasih itu yang terbesar dari antaranya. One day faith and hope we no longer need it, but love will continue. Satu hari nanti iman dan pengharapan itu akan terpenuhi, akan digenapi, tetapi kasih itu akan terus kita And hidupkan. love is a nature and attributes of God. Dan kasih adalah gambaran karakteristik dari tabiat Allah itu sendiri. John said, whoever does not love does not know God, because God is love. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 Rasul Yohanes mengatakan bahwa mereka yang tidak mengenal Allah itu oleh karena mereka tidak mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita mengenal Allah. I want to share with you some stories, some experience I learned from God's people. Humble, dedicated, committed. Saya ingin menceritakan kepada saudara-saudara pengalaman yang saya alami bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Dr. Max Langi and I and some of my fellow officers, we went to Papua. Bapak Max Langi bersama dengan beliau waktu masih di SSD, mereka sering pergi ke Papua. And then we visited some of our missionaries there. Dan mereka sering kunjungi anggota-anggota gereja kita di tempat-tempat seperti ini. I was so surprised that two missionaries wearing green t-shirt. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara dalam foto ini yang gunakan pakaian hijau ini adalah dua They misionari. were from East Indonesia. Mereka berasal dari Indonesia Timur. He went all the way to Papua Mereka pergi ke Papua and then to teach those little children of the Papuans. dan saudara lihat waktu mereka di sana mereka mengajar tentu saja di sana. There was no electricity. Mereka tinggalkan kota, There is no phone. tidak ada telepon, They cannot connect and communicate with anyone. mereka tidak bisa komunikasi atau berhubungan dengan siapa saja. And I can see their joy, their happiness. Tetapi saya melihat ini misionari ini di kondisi seperti itu pun mereka tetap ada sukacita, ada kebahagiaan. And then they said, Pastor, come and eat with us. Kemudian pendeta Samuel So katakan, mari datang dan makan bersama. And then when we go inside, I was surprised to see the food that they prepared. They Jadi eat. waktu mereka makan bersama, pendeta Samuel So terkejut melihat makanan yang disiapkan. They, how you call it, sagu? Yeah, Ya, sagu. dorang cuma makan sagu, saudara. And I thought that this might taste good. They must taste good. Jadi pendeta Samuel So karena ini baru kali pertama mungkin dia pikir mungkin enak ini. And when I take it, put it in my mouth, it's like a glue, no taste. Jadi waktu beliau sondok makan, sama dengan makan lem, saudara.
There is nothing else to eat with, only glue, only sagu. Karena tidak ada makanan yang lain, cuma itu tuh makanan yang ada. And I saw there was sugar cane. Nah, kemudian mereka juga ada gula ya. But I don't know how they eat that sagu and the sugar cane. I don't know how they eat it. Jadi beliau tidak bisa bayangkan bagaimana mereka makan sagu, kemudian ada gula juga. I don't see any fish. Beliau tidak lihat ada ikan di sana. And then I don't see any cakalang. Nah, ada cakalang saudara di sana. But these two girls, they were happy. Tetapi orang misionaris ini mereka nyaman sekali, senang sekali ada di sana. But before the plane took off, Jadi ketika mereka mau berangkat pulang, Pendeta Samuel So, and then they put out their hand. mereka Yeah. And then they say, once a missionary, always a missionary. jadi ini salam dari misionaris saudara yang selalu ditunjukkan. Jadi waktu Pendeta Samuel So mau pulang, dorang kepulkan tangan mereka dan katakan sekali misionari, tetap misionari. But I can see the tears falling. Tetapi from di their saat eyes. yang sama ketika beliau mau tinggalkan mereka, dia lihat ada air mata di mata And then mereka. that day, I had a great respect to these young missionaries from the East Dan Indonesia. beliau sangat kagum dan menghormati ini misionari-misionari muda yang ditempatkan di sana. They are young in age, Mereka masih muda saudara. but they are mature in service and mission for the Lord. Tetapi mereka sudah dewasa di dalam pelayanan saudara. Then we flew to another place. Kemudian mereka pindah ke tempat yang lain saudara. As we arrived, we saw the many Papuans, children and then adult and even old people came down to meet with us. Jadi di tempat yang lain itu dalam pelayanan, Pendeta Samuel So bertemu dengan banyak sekali orang yang datang berkumpul. And then I was introduced to these two missionaries, the couple. Kemudian dia memperkenalkan ini misionari ini. Satu pasang misionari. They just got married. Mereka baru saja menikah. The husband graduated from UNCLAP with the theology ministerial. Ini suami dari ini di tempat yang lain saudara. Ada misionari. Suaminya baru saja tamat dari UNCLAP. But his wife graduated with the English major in the government university. Jadi suaminya tamat pendeta, tetapi istrinya tamat pendidikan bahasa Inggris. She has an offer to teach in one of the government academy. Mereka mengajar di sana, di tempat mereka berada. But they both decided to give their life for the Papuans there. Bisa dibayangkan mereka harus menyerahkan hidup mereka untuk melayani di pedalaman Papua. I was touched and inspired by the commitment, the dedication, and the desire of this newly married couple. Beliau sangat terjamah dengan komitmen dari pasangan suami istri yang baru saja menikah. Then finally we flew to another place. Sekarang cerita lagi di tempat yang lain saudara. And we saw these two little girls. They just in high school. Beliau ketemu lagi dengan dua orang wanita. They decided to give 1 year of their service to the Mereka Lord. memutuskan untuk menyerahkan diri mereka dalam pelayanan selama 1 tahun sebagai misionari. Because there was a school building but no teacher there because they don't stay there. They only take the money from the government. Okay, no problem. But there was a school built by the government, but there was no teacher to teach these children. Oke. Mereka sebenarnya masih sekolah saudara, tapi karena memberi diri 1 tahun menjadi misionari, mereka mengajar. And we saw their little children are so happy to have their teacher to be able to have the Dan opportunity beliau to learn. menyaksikan ini anak-anak kecil yang diajar oleh 2 orang misionari ini senang sekali mendapat guru dari yang masih muda juga ini. But I look at the church, it is far from the village. Dan kemudian beliau melihat It is in a very remote place. ini di sebuah tempat yang sangat jauh dari kota saudara, remote area. I thought to myself, these two girls sometime in the night they will also get afraid too, because they are in a place that no others. Beliau tidak bisa membayangkan 2 orang misionaris yang masih ini. Mereka semuanya butuh teman-teman, kawan-kawan, tapi hari ini mereka berada di tempat pedalaman seperti itu. But they also share with us that how much they want to go back and continue their college. Tetapi dalam diskusi dengan pendeta Samuel So mereka katakan bahwa mereka rindu untuk kembali dan melanjutkan But I pendidikan was mereka. surprised to hear
that they planning to extend their commitment for another year. Dan yang sangat luar biasa saudara, mereka ingin memperpanjang komitmen mereka untuk melayani Tuhan. Their original commitment is only for 1 year. Tadinya mereka punya komitmen 1 tahun saja di dalam pelayanan. But when they learn that nobody will come and take their place, so they extend another year to continue to serve. Jadi ketika pendeta Samuel Sow datang kepada mereka, bicara-bicara mereka, pada akhirnya memperpanjang komitmen mereka untuk 1 tahun lagi melayani di tempat itu. Therefore, Apostle Paul said, love is the greatest. Tidak heran Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu We adalah may yang have terbesar. faith, we may have a hope. Boleh jadi kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan. Without love, we can never become God's witnesses. Tetapi tanpa kasih, kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Let me share with you another story. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara cerita yang lain, pengalaman yang lain. That is in the Philippines. Ini terjadi di Filipina, saudara. And when we decided with the OMAX and that we are after COVID, we cannot go anywhere. So let's reach out to the island that is very close to SSD headquarters. Di SSD mereka biasanya menjangkau tempat-tempat yang banyak sekali, jauh-jauh lagi. Tetapi pendeta Sam katakan, mari kita pergi ke sebuah pulau yang sebenarnya dekat dengan kantor divisi. But I was so surprised that why they didn't put me in the city, but why they assign me in a very remote place and to a minority of the tribal group. Oke. Jadi mereka sudah dibagi beberapa kelompok untuk melayani di banyak tempat, dan kebetulan pendeta Samuel Sow mendapatkan tempat yang justru sangat jauh dari kota atau di bagian pedalaman. I still remember the first day I wear the necktie and suit with my shoes. Jadi beliau masih ingat waktu mau kunjungi ini tempat pelayanan ini, beliau pergi dengan jas dan sepatu. And it was very muddy and sticky, so all our clothes and our shoes got dirty and got wet because it is not a paved road. Oh, jadi waktu beliau pergi ke tempat itu, ternyata tuh tempat itu sulit sekali untuk dijangkau. Makanya berlumpur-lumpur ini celana dari pendeta Samuel Sow ketika When tiba sana. I arrived to that village, Ketika tiba di kampung ini, saudara, and I saw that these are just villagers. jadi ini memang benar-benar kampung yang jauh dari kota, saudara. They are marginalized people. They are marginalized, not well Mereka educated. adalah orang-orang yang saya boleh katakan sangat termargin, tersisi ya. But they are very attentive to the message. Tetapi mereka sangat tertarik dengan pekabaran kita, saudara. So every night, Jadi setiap malam the little church was full. penuh, saudara. Ini kegiatan kakek ini tuh gereja, saudara. Penuh ini, saudara, setiap At the malam. end, 92 people decided to be baptized. Di akhir dari KKR yang dibuat oleh pendeta Samuel Sow, ada 92 orang yang bersedia untuk dibaptiskan. But the size of the church is very small. Tetapi karena ukuran gerejanya, ruangannya sangat kecil, Maybe half of a volleyball court. mungkin Only cuma one side. setengah atau tidak sampai setengah dari ruangan ini. So the later worship place cannot hold that additional members that we have, 92 that are going to be baptized. Jadi pemimpin ibadah itu menyaksikan bahwa ini 92 orang ini tidak cukup untuk menempati tempat yang kecil itu. So I went behind the church to see if we can expand or extend the church. Makanya pendeta Samuel Sow keluar dari ruangan itu dan dia mulai melihat di belakang bangunan gereja yang kecil itu kalau masih ada tanah lagi untuk memperluas bangunan gereja itu. You can see this is the end of the church and that is a house. Nah, saudara bisa lihat seperti ini, saudara, di bagian belakang dari tempat pertemuan mereka. Seperti ini kondisinya. And then I look into that house. Jadi beliau masuk dan lihat, Very simple house. oh, rumahnya sangat sederhana, saudara. They don't have money, no TV, nothing. Tentu saja nak punya uang, nak ada TV, nak ada Very lain-lain. simple house. Sangat sederhana. But when the family learned that I'm looking for the space to extend the church,
Tetapi keluarga ini yang tinggal di belakang gereja ini melihat bahwa satu-satunya tempat untuk gereja memperluas bangunan gereja mereka adalah kena di rumah mereka, keluarga ini. I could not forget what they told me. Saya tidak pernah melupakan apa yang disampaikan. I said, Pastor, Dia katakan, pendeta, if you need the space to extend the church, kalau gereja mau perluas bangunan gereja mereka, we are willing to give up our house and our land. kami rela untuk memberi rumah kami ini sebagai tempat untuk gereja bisa perluas bangunan mereka. They have nothing except that little place to sleep with the family. Saudara bisa bayangkan, ini keluarga susah, saudara. Sedangkan tempat untuk mau tidur saja mereka hampir tidak miliki. They didn't ask if we give our land, how much you will give us money in return to buy another land. No. Mereka tidak katakan kepada pendeta, kalau tong mau kasih tong per rumah ini, kira-kira tong mau dapat apa? Nah, ada, saudara. So we prepare the ground and we extend the church. Jadi pada akhirnya karena keluarga ini menyerahkan bangunan rumah mereka, makanya gereja ini bisa diperluas, saudara. And also you can see that they have a bigger place. Saudara bisa lihat agak besar ini gereja ini. But there I learned an important lesson. Tetapi dari dalamnya saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. The love for God Kasih Allah itu does not come with the positions and responsibilities. Kasih Allah itu tidak tergantung posisi seperti apa yang saudara miliki. The love for God does not come along with how many years you have been baptized. Kasih Allah itu tidak tergantung seberapa lama saudara sudah dibaptiskan di dalam gereja. The love to God and for God is a personal relationship, individual relationship with God. Karena kasih Allah itu adalah hubungan secara pribadi, hubungan intim antara seseorang dengan Allahnya sendiri. Therefore, Apostle Paul said, faith, hope, love, these three. The greatest of these is love. Tidak heran Rasul Paulus katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. In closing, Dalam diri kita, the Lord has called you and me to be the light to this world. Allah ingin saya dan saudara menjadi terang di dunia ini. He blessed this church with the message. Tuhan memberkati gereja kita dengan sebuah pekabaran. And He blessed this church with a different ministry. Tuhan memberkati gereja kita dengan berbagai macam jenis pelayanan. He blessed our church with members who are like you and me. Tuhan memberkati gereja ini dengan kita memiliki anggota-anggota gereja sama seperti And saudara-saudara. He gave us a motivation through love. Dan kita harus memiliki motivasi untuk mengasihi sesama. The message that we have is our identity. Pekabaran yang saya dan saudara sampaikan kepada dunia adalah merupakan identitas dari No gereja other kita. denomination is being blessed as much as we are blessed with the message, the truth that we have. Denominasi gereja yang lain akan terberkati melalui pekabaran kita kepada mereka, yaitu kasih. There is no other denomination, churches, has so many ministry like our church has. Tidak ada denominasi gereja yang lain yang memiliki pelayanan sama seperti yang dimiliki oleh gereja kita. And you can look at the bulletin, you can see so many director, we have different ministries. Kalau saudara lihat di buku acara sini, banyak sekali direktur-direktur departemen yang menggambarkan begitu banyak jenis pelayanan di To gereja kita. prepare you and me to be a disciple of Christ. Kita harus menjadi murid Yesus untuk memuridkan orang We lain. start from a children ministry, youth ministry, men and women ministries. We have so many things. Makanya di organisasi kita ada begitu banyak jenis pelayanan, anak-anak, pemuda, keluarga-keluarga dan lain sebagainya. But in all, and the Lord has blessed us with members. Tuhan memberkati gereja kita dengan keanggotaan yang ada. Come with the different gifts and talents, abilities and capabilities. Anggota-anggota yang datang dari berbagai latar belakang, talenta-talenta, karunia rohani dan lain sebagainya. But of all this blessing that we have, Tetapi semua berkat yang kita miliki, love is a foundation. Love is a motivation and inspiration. haruslah dimotivasi oleh kasih, dan kasih harus menjadi inspirasi dalam pelayanan kita. This morning, this afternoon already, when we come to worship the Lord together, Ketika kita datang berbakti dan menyembah Tuhan hari ini, I just want individually, just evaluate
yourself. Saya secara pribadi ingin mengevaluasi saudara-saudara In these three things, untuk 3 hal ini. faith, Iman, faith in God, iman kepada Allah, a hope in God, harapan kepada di dalam Tuhan, and our love for God. dan kasih kita kepada Tuhan. Which one is the less score that you have? Kira-kira dari 3 hal ini, mana pelajaran yang sangat berharga yang saudara dapati hari ini? I think because of our faith, we are Seventh-day Adventists, isn't it? Oleh karena iman kita menjadi anggota gereja Advent. We believe in God. Kita percaya kepada Tuhan. We believe in the Bible. Kita percaya firman Allah. That's why we worship on a Saturday Sabbath. Itulah sebabnya kita datang berbakti dan menyembah Allah pada setiap Sabat. And because of our hope, Dan oleh karena pengharapan yang kita miliki, we are called as Adventists. kita dipanggil menjadi seorang anggota gereja Advent. We believe Christ is coming soon. Kita percaya bahwa Tuhan akan segera datang. What about our love for God? Bagaimana tentang kasih saudara? Are we getting closer to Him each day? Itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dari hari ke Do hari. we love Him more each day? Mengasihi Tuhan lebih lagi daripada hari ini. To my fellow pastors, lead directors, Para pendeta-pendeta dan pemimpin gereja yang ada. loving God, serving God, they are totally two different things. Mengasihi Allah dan melayani Allah adalah 2 hal yang sangat berbeda. Our roles and responsibilities is not a guarantee of our love for God. Tanggung jawab kita sebagai seorang Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kasih kita kepada Allah. The statistic shows Kita bisa lihat di gambar ini saudara, that those who have morning or evening worship with the family members going down and down. kita bisa melihat di statistik yang ada bahwa ibadah kita pagi dan malam di keluarga kita semakin menurun dari waktu ke waktu. Out of 22 millions of our members around the world, Kita memiliki jutaan anggota gereja di dunia ini. only 37% have a regular morning evening worship with the Hanya family. 37% anggota gereja kita yang ada ibadah pagi dan petang secara rutin. Basically, we can see that the love for God is being decreased among the life of God's people. Jadi dari sini kita bisa melihat kasih kita kepada Allah mulai menurun, berkurang. dari Without waktu ke love, waktu. we cannot be His witnesses. Tanpa kasih kita tidak bisa menjadi saksinya. That's why King David said, Itulah sebabnya "You are my God. Raja Daud dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2 berkata, Honestly, I seek you." Engkau adalah Tuhanku, saya benar-benar mencari Engkau. He said, "I thirst for you, my whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory." Kita akan bacakan saudara Mazmur Daud dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Beliau katakan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, dan seterusnya. Do we earnestly long for God like David? Apakah saudara-saudara merindukan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Do we ayat ini? see Him in our worship? Apakah saudara melihat Tuhan di dalam setiap ibadah dan penyanyian kita? Do we long to be His presence and to live with Him for eternity? Apakah saudara rindu kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan seperti ini? As David said, I thirst for you, that I long for you. Sebagaimana Raja Daud katakan di dalam ayat yang sudah disebutkan tadi, bahwa saya haus dan merindukan Tuhan dari As waktu ke God waktu. was talking to the Israelite people, Sebagaimana Tuhan berkata He is talking to you and me today. kepada Daud, dia juga berkata kepada saya dan saudara hari ini. I don't want your sacrifices, I want your love. Hosea pasal 6 ayat 6 katakan, saya tidak menginginkan pengorbananmu,
tetapi saya menginginkan kasih-Mu. I don't want your offerings, but I want you to know me. Saya tidak butuh persembahan-persembahan-Mu, tetapi saya butuh Engkau mengenal aku. Jesus told his disciple, Yesus berkata kepada murid-muridnya, unless you abide in me, jika you kalian cannot tinggal bear di fruit. dalam aku dan aku di dalam kamu, Unless you abide in me, kecuali engkau tinggal di dalam aku, you cannot be my witnesses. engkau tidak bisa menjadi saksiku. In another word, unless you have a close relationship with me, Dengan kata lain, hanya dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus, you cannot reproduce. maka kita akan bereproduksi You atau cannot menghasilkan. bear fruits. Kalau kita tidak tinggal dengan Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan banyak jiwa. Agape love is we don't have. Kasih agape itu boleh jadi kita tidak It is miliki. different from human nature. Oleh karena kasih agape atau kasih Tuhan itu berbeda dengan keinginan kita manusia. Agape love is only a byproduct when God is in us. Kasih agape itu hanya saya dan saudara miliki jika Allah tinggal di dalam kita. When we have God in us and allow the power of the Holy Spirit to live in us, He will give us that power to love. Jika Tuhan tinggal di dalam kita, Dia akan karuniakan kuasa bagi kita untuk mengasihi orang lain. Therefore, Ellen White said, it is by believing Him, loving Him, copying Him, Ellen G. White katakan bahwa hanya dengan percaya kepadanya, mengasihi Dia, dan mengikuti Dia dengan segenap hati, bahkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. and he said that through us, His life and character will be revealed to the world. Maka hidup dan karakter Tuhan akan terpantulkan melalui hidup saya dan In saudara. closing, here the Ellen White said, the work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our membership Dalam Gospel Workers halaman 352, Ellen White katakan, pekerjaan Tuhan di dunia ini tidak pernah akan diselesaikan sampai pria dan wanita bersama-sama bergabung dengan anggota gereja untuk bekerja dalam misi penarikan jiwa. The church need every one of us. Gereja membutuhkan saya dan saudara. The work will never be finished without each of you. Pekerjaan Tuhan tidak pernah akan terselesaikan kalau kita tidak terlibat di dalamnya. And then as Apostle Paul said, therefore, Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat let us 58. remain steadfast, Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, be immovable, janganlah goyah, always excelling in the Lord's work, dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. knowing that your labor in the Lord is not in vain. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Everything that you do in the name of God, Setiap sesuatu yang kalian buat untuk Tuhan, any blessing, resources, gifts and talent that you share with the church in witnessing for God, setiap berkat yang Tuhan karuniakan kepada gerejanya, kita perlu bagikan kepada orang yang lain. will never be in vain. Maka kita tidak pernah akan sia-sia di dalam mengikut Tuhan. May the message today Biarlah pekabaran hari ini be a wisdom and an encouragement, inspiration on our journey going home. melalui kuasa dan kebijaksanaan sorga menjadi kekuatan bagi kita. Give us not only strong faith and hope, that Bukan hanya memberikan iman yang kuat bagi kita, and help us to love God and His people. tetapi membuat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang lain. May the Lord bless us. Tuhan memberkati kita semua. Amin.